Shalom, selamat pagi anak-anak kelas Indria. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya masih tetap sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Ya, hari ini kita mau bersenang-senang bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, sudah siap ya? Semuanya sudah mandi, sudah sarapan. Sekarang mainannya semuanya disimpan ya. Dan kita mau duduk yang rapi. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Yuk semuanya sikap duduk yang baik. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita akan menyembah Tuhan ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ayo anak-anak semua, sebelum kita mengikuti sekolah minggu, kita akan mohon pimpinan Tuhan ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, berkati anak-anak yang belajar sekolah minggu dari rumah bersama papa dan mama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan pasti akan memimpin sekolah minggu kita. Sekarang yuk semuanya berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan setinggi-tingginya langit.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Yeay! Kasih Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya yang ada di dunia ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang hari ini bangun tidur badannya nggak sakit semua? Sehat badannya, angkat tangannya. Ya, siapa yang hari ini bisa bangun, bisa mandi, bisa makan enak? Ya, semuanya karena Tuhan sudah memberkati kita, ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita melalui makanan, minuman yang kita bisa nikmati, pakaian yang kita pakai, semuanya berkat dari Tuhan melalui orang tua kita. Nah, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, ayo kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik, ya. Kita berikan persembahan kita melalui kotak yang sudah anak-anak siapkan atau botol yang anak-anak siapkan di rumah, ya. Nanti kalau papa mama atau anak-anak sudah bisa ke gereja, silakan dibawa, ya, dikumpulkan ke gereja persembahan kita semua. Nah, terima kasih anak-anak semua yang sudah memberikan persembahan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap anak-anak kami yang sudah memberikan persembahan. Berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah,
Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Oke, sekarang duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan agar firman Tuhan yang kita dengar boleh menolong kita terus bertumbuh menjadi lebih baik. Yuk anak-anakku yang baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami juga boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang punya Alkitab, ayo siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang hebat, tidak terasa ya, hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir di dalam pembelajaran kita. Ya, kita sudah memasuki pelajaran yang ke-13 dalam triwulan yang kedua ini. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan ya. Pasti anak-anak masih ingat ya. Nah, hari ini tentang bermain bersama. Hari ini Ibu akan mengajak kita semua belajar bermain bersama. Apa permainannya, Bu? Permainannya adalah kita akan belajar mengingat tokoh-tokoh di dalam Alkitab atau orang-orang yang mengasihi Tuhan yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu yang lalu, ya. Pasti Ibu percaya anak-anak semua masih ingat ya. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari selama beberapa minggu yang lalu ya. Yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru kita ya. Ada Mbak Melia, ada Mbak Jovita, ada Mbak Sarah, ada Ibu Ana ya. Wah, pastinya semua pelajaran yang sudah didapat anak-anak sudah tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita harus belajar untuk melakukannya. Nah, yang pertama, ayo kita bermain bersama-sama. Hari ini kita akan mencoba mengingat. Yang pertama adalah kisah tentang seorang pemuda yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya iri, ya. Dia berasal dari kitab Perjanjian Lama, ya. Namun dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan ia sangat mengasihi saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah bersikap tidak baik kepada dia, ya. Ketika ayahnya meninggal, ya. Saudara-saudaranya berduka, saudara-saudaranya sedih, dia menjadi seorang penghibur yang baik. Dia mau menghibur saudara-saudaranya yang sedih, ya. Nama ayahnya adalah Yakub. Siapakah nama tokoh di dalam cerita ini? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar. Dia adalah Yusuf, ya. Nah, anak-anak yang hebat, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan penghiburan kita, apa yang harus kita lakukan?
Ya, betul. Kita harus belajar untuk menghibur ya orang-orang yang membutuhkan penghiburan dari kita. Yang kedua, nah, coba telinganya dipasang lagi. Nanti biar bisa jawab ya. Yang kedua adalah kisah seorang tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas yang besar. Ya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa dia? Darat. Ya betul, dia adalah Musa ya. Ketika itu Musa masih muda, dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Apakah Musa menolak? Tidak ya, Musa tidak menolak ya, walaupun dia merasa tidak mampu, tapi dia tetap mau melakukan. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita ya dipanggil oleh orang tua kita untuk melakukan tugas atau dimintai tolong, ya kita harus mau, nggak boleh marah-marah ya. Nggak boleh nangis kalau disuruh oleh orang tuanya. Kita harus mau melakukan seperti Musa ya, yang mau melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dia melakukan dengan baik walaupun dia merasa tidak mampu. Nah, sekarang yang ketiga. Musa merasa tidak mampu untuk melakukan tugasnya. Lalu Tuhan memerintahkan saudaranya untuk menjadi penyambung lidah ya, sebagai juru bicara untuk menyampaikan pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada Musa, kepada orang Israel dan juga kepada Raja Fir'aun yang ada di Mesir. Siapakah dia? Ada yang tahu? Tereret. Benar, dia adalah Harun. Ya, masih ingat ya, Harun, Bapak Harun yang suka menolong ya. Jadi anak-anak yang hebat, kita juga harus belajar seperti siapa tadi? Seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Harun ya, yang suka melakukan hal yang baik. Coba angkat tangannya yang suka menolong, angkat tangannya. Iya, hebat. Ya, anak-anak sekolah minggu kelas Indria, anak yang hebat, mau menolong, mau menghibur dan mau melakukan hal yang baik. Nah, selain itu ada seorang perempuan ya, dia adalah saudara dari Musa dan Harun. Dia suka sekali memuji Tuhan. Pada waktu Musa masih bayi, ya, orang Mesir itu ingin membunuhnya. Setiap anak laki-laki akan dibunuh. Tetapi kakaknya yang baik hati ini, dia berusaha menyelamatkan ya, ketika Musa dibuang di sungai Nil. Nah, siapa yang tahu siapa nama kakaknya? Kakak perempuan dari Musa. Angkat tangannya. Iya, benar. Dia adalah Miriam ya. Kita sudah mempelajari semua ya anak-anak. Pasti anak-anak yang hebat semuanya masih ingat apa yang sudah kita pelajari. Nah, selain itu kakak-kakak guru juga bercerita ya tentang seorang bapak atau seorang ayah. Nah, ketika Musa sudah bisa keluar dari tanah Mesir, dia berada di padang gurun, dia datang bersama dengan istri Bapak Musa dan juga kedua anaknya. Nah, dia adalah bapak mertua Musa. Siapakah dia? Dia orang yang suka menasehati, ya. Pada waktu itu ketika Musa sedang membawa bangsa Israel, ya, dia memimpin seorang diri loh. Dan apa yang terjadi? Bapak Musa sampai kelelahan, ya, tidak bisa istirahat. Nah, bapaknya ini, bapak mertua Musa, dia melihatnya, betapa kasihannya Musa, ya,
karena tidak bisa beristirahat. Lalu dia memberi nasihat kepada Musa. Dan Musa adalah orang yang baik. Dia mendengarkan nasihat yang diberikan oleh bapak mertuanya ini. Siapakah nama dari bapak mertua Musa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Betul, dia adalah Bapak Yitro ya. Bapak Yitro suka sekali ya melihat Bapak Musa melayani Tuhan. Tetapi dengan kasih dia menasehati ya supaya Bapak Musa mau membagikan tugas kepada orang lain sehingga dia tidak kelelahan, dia bisa istirahat, dia bisa berdoa, dia bisa memuji Tuhan. Nah, siapa di sini yang kalau dikasih nasihat oleh orang tuanya, tutup telinga? Oh, enggak ada ya. Setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di sini, kalau dikasih nasihat oleh orang tua pasti mau mendengarkan. Dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga harus melakukan. Mau berubah. Nah, masih ada lagi nih. Tadi kita sudah belajar tentang siapa? Yusuf, Musa, Harun, Miriam, Yitro, dan apakah anak-anak tahu siapakah nama istri dari Musa? Ayo siapa? Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Namanya adalah Zipora. Dan kedua anaknya adalah Gersom dan Eliezer. Ya, yang pada waktu itu mereka datang menemui Bapak Musa di padang gurun. Mereka sangat rindu ya bertemu dengan Bapak Musa. Anak-anak, kalau kalian ketika papa atau mama kalian pergi ya, kalian rindu enggak? Iya, pasti rindu ya. Seperti Gersom dan Eliezer. Kita harus belajar untuk mengasihi keluarga kita ya. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, adik, kakek, nenek, dan masih banyak lagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah permainan kita untuk hari ini ya. Kita sudah belajar untuk mengingat pelajaran yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru beberapa minggu yang lalu. Hebat, anak-anak semua masih ingat ya. Apa saja yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru kita ya. Semua anak-anak ya sudah diajarkan, sudah mempelajari sepanjang beberapa minggu ini ya. Selain kita bisa mengenal banyak tokoh di dalam Alkitab, selain itu apa lagi ya? Kita diajarkan untuk menyembah Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi saudara, ya, dan masih banyak lain. Nah, selain itu biasanya anak-anak juga diajarkan tentang apa? Ayat hafalan. Dan hari ini sebelum kita akan menutup sekolah minggu kita ya, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama, kita sudah memberikan persembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghafalkan ayat terlebih dahulu sebelum kita berdoa bersama-sama. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 77 ayat 12a. Dari mana? Dari Mazmur pasal 77 ayat 12a. Apa bunyinya? Dengarkan ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 77 ayat 12a. Sekali lagi, ikuti bersama Ibu ya. Aku hendak mengingat
perbuatan Tuhan. Mazmur 77 ayat 12a. Sekali lagi biar lebih hafal ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Mazmur 77 ayat 12a. Yo, anak-anak minta tolong dibantu papa mama untuk belajar mengingat ya cerita Alkitab yang sudah kita pelajari. Dan jangan lupa untuk ayat hafalan minggu ini. Kalau anak-anak sudah hafal, papa mama minta tolong ketika anak-anak menghafalkan ayat hafalan, dibuat videonya, kemudian dikirimkan di grup kelas kita. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat yang sudah menyelesaikan pembelajaran selama beberapa bulan ini. Terima kasih sudah setia mendampingi untuk papa mama. Yuk kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kita. Semuanya, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, mari kita berdoa. Ikut Ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mengingat setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan ajarkan kami untuk melakukannya. Jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau mendengarkan Tuhan dan juga orang tua kami. Jadikan kami anak yang baik. Berkati juga untuk papa dan mama yang boleh terus setia mendampingi anak-anak. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kecukupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa Ibu mengingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan. Harus rajin mencuci tangan, jangan lupa menggunakan masker dan selalu menjaga jarak ya. Selain itu, kalau tidak berkepentingan tidak usah ikut pergi keluar rumah agar kita tetap sehat. Selalu beristirahat dan terhindar dari sakit penyakit. Sampai jumpa. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.